Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dari RW 1 nomor 144. Allah Bapa, kami mengasihimu. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh diberi kesempatan demi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan teristimewa kami boleh berdoa bersama-sama untuk kebutuhan-kebutuhan gereja ataupun juga hal-hal yang lain. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 361. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 18. Namun saya akan bacakan di ayat 7 dan 12 saja. Dengan tema hari ini adalah maju terus, pantang mundur. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami boleh diteguhkan, hati kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Berbicara kepada kami, Engkau pakai hamba-Mu boleh meneguhkan kami, menegur kami juga Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18, dan saya akan bacakan ayat 7 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian ayat 12. Peganglah, ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Paulus menulis surat penggembalaan kepada Timotius, Kaisar Nero sedang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan Paulus sedang ditahan, menderita dan ditinggalkan para sahabatnya. Ia sadar pelayanannya segera akan berakhir dan kematiannya sudah dekat. Itu kita bisa lihat dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Lewat surat ini Paulus memberikan sebuah motivasi kepada Timotius untuk tetap setia melayani walau ada kesulitan yang dia hadapi, walaupun ada tantangan yang dia hadapi. Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap setia dalam mengobarkan karunia Allah yang diberikan kepada Timotius, yang dikonfirmasi oleh Paulus melalui penumpangan tangannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Timotius juga diingatkan agar terus berjuang dan tidak takut untuk memberitakan Injil. Jangan pula karena Paulus sedang dipenjara membuat Timotius menjadi malu. Mungkin karena pemerintah Romawi sangat masif menindas orang Kristen, Timotius juga menjadi ciut hatinya. Paulus dibentuk Tuhan melalui berbagai kesukaran, penderitaan dan penolakan dalam pelayanan yang dia alami. Namun demikian, Paulus tidak mundur atau meragukan Tuhan. Dia maju terus, pantang mundur. Sebaliknya, tantangan yang harus dihadapi membuat Paulus semakin bertekun dan bersemangat dalam melayani. Bahkan hukuman penjara pun tidak mampu menghentikan pelayanannya. Ia juga menguatkan pelayan-pelayan Tuhan yang lain termasuk Timotius. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus mampu menyikapi setiap tantangan sedemikian rupa. Ia terus maju, pantang mundur walaupun dia sedang berada dalam penjara. Tapi dia tidak pernah mundur. Dia terus mempertahankan iman dia dan memberitakan Injil Tuhan. Hari ini kita belajar apa rahasianya sehingga Paulus terus maju dan pantang mundur. Hal yang pertama, karena Paulus mengenal Tuhan yang dia percayai. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus sendiri sekalipun berada di penjara, ia tidak gentar. Ia tidak khawatir terhadap aniaya dan penderitaan yang dia alami. Ia tidak berhenti bersaksi tentang Kristus. Karena Paulus memiliki pengenalan yang benar akan Allah yang ia percayai. Pengenalan yang benar akan siapakah Tuhan percayai membuat Paulus tetap maju tanpa gentar, maju pantang mundur. Ia bahkan berkata, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 11 dan 12. Saudara yang kasih Tuhan, Paulus yakin bahwa jika Allah telah mempercayakan kepada tugas sebagai pemberita Injil, maka Allah akan memelihara apa yang telah dia percayakan itu sampai harinya tiba. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sebabnya Paulus terus memberi semangat dan motivasi agar Timotius terus berjuang dan tidak takut memberitakan Injil, meskipun harus menghadapi penderitaan dan aniaya. Di ayat 7 dan 8 itu kita bisa baca. Paulus percaya Tuhan akan senantiasa memeliharanya. Ia juga percaya ada maksud baik dari Tuhan di balik situasi sulit yang harus dihadapinya. Di dalam Yesaya 43 dikatakan, adakah Allah lain seperti Tuhan yang kita percaya itu? Allah lain memiliki mata tapi tidak melihat. Allah lain memiliki telinga tapi tidak mendengar. Mengapa? Karena yang mereka sembah adalah Allah yang dijadikan oleh manusia. Namun tidak demikian Allah yang kita percayai.
Kita memiliki Allah yang benar-benar hidup dalam sejarah kehidupan manusia. Sejak dari permulaan penciptaan hingga saat ini. Tuhan dapat melihat yang terjadi pada umatnya. Tuhan dapat mendengar doa pujian umatnya dan pujian umatnya. Tuhan dapat berbicara, berinteraksi, berkomunikasi dengan umatnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap firman yang diucapkannya digenapinya. Firman-Nya tidak pernah gagal. Yesaya 55 ayat 11. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang benar, yang telah memberikan keselamatan, perlindungan dan penyertaan kepada kita, tidak seharusnya lagi kita takut. Sebaliknya firman Tuhan menasihatkan kita untuk terus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ayat yang ke-6. Paulus tahu kepada siapa yang percaya. Itu sebabnya dia tidak pantang mundur. Aniaya, siksaan, dia tetap maju memberitakan Injil Tuhan. Terus yang kedua, rahasia Paulus maju terus, pantang mundur. Karena dia sadar Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 kata ini, kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 kata ini harus ditafsirkan sebagai kontras terhadap roh yang membangkitkan ketakutan. Ketakutan seringkali membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Sehingga kita tidak perlu mengingat. Sehingga kita perlu mengingat bahwa ada kuasa yang Allah sediakan dalam diri kita. Kita tidak sekedil ya iblis seringkali bisikan ke telinga kita. Kita seringkali diintimidasi atau terintimidasi oleh iblis. Bahwa kita lemah, kita tidak sanggup. Di tengah penderitaan yang ada, kita juga cenderung mencari kesenangan dan kenyamanan diri sendiri. Karena itu Allah memberikan kasih dalam hati kita. Kasihlah yang memampukan kita untuk berani melayani orang lain. Apapun resiko yang harus kita hadapi. Penderitaan juga seringkali membuat kita tidak konsisten. Dalam situasi seperti ini, Roh Kudus akan memberikan pengendalian atau kedisiplinan diri. Tidak ada dalih untuk tidak menggunakan karunia rohani dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan, Allah bukan hanya memberikan karunia roh, tapi juga memampukan roh kita dengan kuasa, kasih, pengendalian atau kedisiplinan diri. Di dalam kehidupan di dunia ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi Tuhan Yesus meneguhkan kita bahwa apapun situasi yang kita hadapi akan dapat kita kalahkan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan yang benar, yang telah memberikan keselamatan, perlindungan, dan penyertaan pada kita, tidak seharusnya lagi kita takut. Sebaliknya firman Tuhan menasihatkan kita untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi umatnya yang kudus, Tuhan juga memperlengkapi agar mampu menjadi umat yang siap menghadapi berbagai hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk maju menghadapi dunia ini. Bukan dengan tangan kosong, tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata rohani. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus, kita diperlengkapi dengan senjata tercanggih dan terhebat yang semakin membangkitkan kekuatan dan keberanian kita. Allah tidak mungkin membawa kita ke dalam suatu kesulitan tanpa menyediakan kekuatan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengenal siapa yang kita percayai dan siapa yang mengutus kita untuk melayani dan yang telah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan takut. Kita akan maju terus, pantang mundur dalam pelayanan kita. Ingatlah bahwa Dia selalu menyediakan kuasa dalam setiap penderitaan yang kita lewati. Maju terus, pantang mundur. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan kami. Ada kalanya kami merasa gentar, takut, khawatir Tuhan dalam pelayanan kami, dalam pemberitaan kami. Tapi kalau kami mengenal siapa yang kami percaya, akan membangkitkan semangat kami Tuhan
untuk terus mengobarkan kasih karunia Allah. Dan kami yakin Tuhan memberikan kepada kami kekuatan kasih dan kedisiplinan Tuhan. Tuhan bukan memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi ada kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai kami, sehingga memampukan kami untuk tetap teguh, maju, dan pantang mundur. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biar kami boleh terus bertumbuh, maju, pantang mundur. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita renungkan pada malam hari ini. Mari sekarang kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kita sampai kita boleh masuki bulan November. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena bulan demi bulan Tuhan sudah menuntun kami sampai kami boleh masuki bulan yang ke-11 yaitu bulan November ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan dan segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berfokus kepadamu. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, satukan kami Tuhan dan layakkan kami untuk kami boleh bersehati berdoa bersama-sama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa tetap untuk ibadah onsite. Kita bersyukur kita sudah boleh melewati 10 tahun GKBJ Bandung ini. Dan kita bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara gereja kita. Kita juga bisa beribadah onsite lagi. Biarlah jemaat-jemaat bisa kembali untuk bersama-sama diberi kerinduan untuk datang kembali ke rumahnya, ke rumah Tuhan, dan kita benar-benar bisa beribadah dan melayani bersama-sama. Kita juga doakan untuk persekutuan doa Yabes ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur 10 tahun sudah Tuhan, Kau sudah menuntun gereja kami, gerejamu ini Tuhan, sehingga kami boleh terus dipimpin Tuhan sampai hari ini, dan kami boleh kembali mengadakan ibadah onsite ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terus pelihara ibadah ini boleh tetap berjalan dengan lancar. Setiap penata layan, setiap jemaat yang hadir Tuhan berikan kerohanian dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk bersekutu bersama dengan Engkau dan saudara-saudara seiman. Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin, memberkati Tuhan gerejamu ini. Juga semua peralatan dipakai Tuhan sucikan, kuduskan, keamanan, dan juga hamba Tuhan yang melayani, setiap kami yang melayani setiap minggu Tuhan juga berikan sukacita, kekuatan, kesehatan yang baik. Terima kasih, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih belum melangkahkan kaki untuk beribadah bersama-sama. Kami rindu Tuhan Kau gerakkan hati mereka sehingga mereka bisa bersama-sama beribadah kembali di gerejamu ini. Kami bisa kembali sama-sama untuk melayani Tuhan juga. Tuhan berkati dan Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, supaya semakin hari gerejamu boleh semakin menjadi berkat. Kami serahkan juga persekutuan doa Yabes ini Tuhan. Kami juga rindu Tuhan terus memimpin, memberkati, menolong supaya anak-anak Tuhan yang boleh setia selama ini mendukung dalam doa, biar mereka boleh tetap setia Tuhan dan mereka boleh menjadi prajurit-prajurit doa. Kami sangat membutuhkan dukungan doa Tuhan, dan kami rindu Kau terus menyatukan hati kami untuk kami bisa berdoa bersama-sama. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, terus doakan juga untuk keluarga kami, biar kami boleh diberi kekuatan, kesehatan. Kami yang melayani diberikan hikmat, urapan, kuasa, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam pekerjaan, masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk keluarga hamba-Mu ini, biar Tuhan memimpin, memberkati kami Tuhan di dalam pelayanan. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan hikmat, urapan dan kuasa yang dari Tuhan. Tuhan juga layakkan kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kami serahkan anak-anak kami, Kau berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Terus topang mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami serahkan Tuhan untuk masa depan mereka,
untuk pekerjaan mereka, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang membuat mereka berhasil. Demikian juga dengan masa depan mereka, teman hidup, biar Tuhan yang menyediakan orang yang terbaik, yang tepat bagi mereka Tuhan. Yang kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih, kami mau serahkan anak-anak kami mau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh diberkati dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita doakan terus untuk jemaat-jemaat kita di dalam usaha pekerjaan mereka, kesehatan, keluarga, juga kerohanian mereka, dan kita terus mendoakan supaya jemaat-jemaat diberi kerinduan untuk bisa kembali ke gereja di sini, dan sungguh-sungguh mereka boleh bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, biar Tuhan menyediakan. Tuhan juga terus menolong mereka di dalam setiap beban pergumulan yang mereka hadapi. Mereka boleh terus mengandalkan Engkau, dan mereka boleh terus setia mengiring Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing dan keluarga besar mereka juga, sehingga mereka benar-benar boleh memuliakan Tuhan. Lewat kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami serahkan juga Tuhan, biar Tuhan terus memberikan kerinduan, semangat pada mereka untuk bisa kembali ke gereja-Mu di sini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah dan melayani lagi. Kami rindu Tuhan, Engkau menggerakkan hati mereka, dan Engkau menolong mereka juga untuk mereka boleh mencintai gereja lokalnya, dan mereka benar-benar boleh setia terhadap gereja lokal mereka. Kami serahkan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan menuntun kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih, Kau juga kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan, supaya semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang boleh datang untuk beribadah dan melayani bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita. Kita doakan untuk program-program yang sudah direncanakan supaya bisa tetap berjalan. Kita juga doakan untuk pandemi ini supaya tidak melonjak lagi, khususnya dengan sekolah-sekolah yang sudah mulai dibuka, tidak menjadi klaster-klaster baru. Dan kita juga doakan terus untuk perekonomian kita supaya bisa tetap mulai lebih stabil dan lebih stabil lagi. Kita juga bersyukur untuk vaksin yang sudah bisa terus dijalankan, dan sekarang sudah bisa untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Kita bersyukur, dan biarlah semuanya ini bisa semakin menekan pandemi ini, benar-benar bisa selesai, semua benar-benar bisa beres. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk program-program pemerintah yang sudah direncanakan supaya tetap bisa dijalankan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang masih terus digencarkan. Kami bersyukur sekarang anak-anak di bawah 12 tahun pun bisa menerima vaksin Tuhan, dan dengan banyaknya vaksin, mereka yang banyak yang sudah menerima vaksin, sungguh-sungguh Tuhan bisa menekan pandemi ini, bisa cepat beres Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi tidak melonjak lagi, khususnya di liburan-liburan akhir tahun ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, dan juga Tuhan tolong supaya lewat sekolah-sekolah yang dibuka tidak menjadi klaster-klaster baru lagi. Kami serahkan juga Tuhan untuk perekonomian negara kami, supaya semakin hari bisa semakin pulih, semakin stabil keadaannya. Terima kasih, kami serahkan Pak Jokowi. Tuhan terus berikan dia kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan hikmat kepadanya di dalam memimpin negara kami ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Biar kami sungguh-sungguh boleh terus mendoakan beliau supaya beliau diberikan hikmat, bijaksana, dan diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan diberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Kau jaga keluar masuk kami, keamanan negara kami, Tuhan juga jaga, Tuhan lindungi. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita juga doakan untuk curah hujan yang sudah mulai cukup banyak ya, karena memang sudah mulai bulan November, Desember sudah mulai banyak curah hujan. Kita doakan supaya tidak terjadi banjir di sana sini, juga tidak terjadi longsor di sana sini, karena kita mendengar beberapa waktu ini sudah banyak yang
mengalami banjir ataupun longsor. Kita doakan supaya pemerintah bisa mengantisipasi hal ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh masuki bulan November, dan kami tahu bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang cukup curah hujan cukup tinggi. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pemerintah daerah boleh mengantisipasi sehingga tidak terjadi banjir maupun longsor. Karena beberapa waktu ini kami sudah mendengar Tuhan, banyak yang mengalami banjir ataupun juga longsor. Kami rindu Tuhan supaya semuanya ini bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi korban-korban. Kami rindu Tuhan yang campur tangan, Tuhan memimpin, memberikan hikmat kepada pemerintah daerah. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai kembali ibadah-ibadah onsite ya. Sekian lama banyak yang masih belum mulai, dan sekarang sudah banyak yang mulai ibadah onsite. Kita doakan supaya Tuhan memimpin setiap ibadah ini bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan juga memberkati setiap ibadah-ibadah ini sehingga ibadah-ibadah ini boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sekian lama mereka masih online, dan beberapa waktu ini mereka sudah memulai kembali ibadah onsite. Kami berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan memimpin setiap gereja-gerejamu yang mengadakan ibadah onsite ini, supaya semuanya boleh dilancarkan dan semua boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat mereka juga boleh diberi kerinduan untuk bisa kembali ke gereja mereka masing-masing, untuk mereka bisa ibadah dan melayani Tuhan lagi. Terima kasih, kami mau serahkan masa depan gereja-gereja Tuhan ini, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami bersyukur kami sudah boleh mengadakan persekutuan doa, dan saat ini kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persembahan yang sudah kami siapkan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini supaya uang ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah setiap kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh tetap setia mengiring Tuhan, kita boleh tetap menjaga kesehatan kita sampai berjumpa Jumat yang akan datang.